ngeri kita Bu. Maka kita kepengen anak-anak kita itu ya enggak, otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ternyata sesat menyesatkan belum ditutup-tutup juga kan, kita enak, masyarakat jadi kecewa, masyarakat jadi pusing. Bagaimana ini? Nggak ada ketegasan. Bukan hanya merugikan Islam, merugikan negara dong. Jelas. Masa lagu Indonesia dirubah, lagu Indonesia Raya dirubah, liriknya dirubah, lagu Pancasila liriknya dirubah. Apakah ini yang disebut demokrasi? Apa yang disebut ini namanya? Kalau kita ngaji dapat ilmu kan? Dapat ilmu kan? Insya Allah manfaat. Kita bertanya supaya dapat ilmu, supaya paham, supaya jelas. Sekarang banyak orang pertanyaan-pertanyaan. Ayo kita ngaji fikih sebentar dah Bu, kita ngaji fikih nih. Nih kita ngaji fikih. Nih fikih yang kagak dipakai sama Panji Gumilang nih. Nih fikih nih. Nih fikih nih. Bu, saya mau nanya sama ibu, air kencing najis nggak? Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air sperma najis nggak? Menurut ilmu fikih, air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar air kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Bener Bu? Kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Bener? Jawabnya pakai apa? Pakai ilmu. Terima pakai iman, akal main, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, kita 10 hari semalam 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek, pilek, meriang nggak itu? Wah, panas dingin po, meriang, pilek kita. Bener? Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali nggak jadi masalah. Nah kalau udah 40-50 ke sono bla 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 bla. Bener Po? Emang agak capek begituan? Dua mata meremeli, kaki pada kiting, semua konsentrasi terpusat ke situ. Capek, lelah, semuanya saraf-saraf kendor, disiram pakai air seger lagi. Bener kan? Islam melalui ilmu fikih mempermudah seseorang, bukan mempersulit. Beda dengan kajiannya si Panji. Nah, iya, nggak perlu pikir. Saya itu bukan tidak bermadhab kok. Madhab saya itu Bung Karno, Pak Harto. Itu bukan madhab tapi pemikiran. Beda dengan madhab. Makanya ngaji Panjul. Kalau ngaji sih ini ceramah, kalau lapar emang begini, makan aja gua kata udah. Nah iya, udah jelas. MUI Jawa Barat menyatakan bahwa Panji Gumilang Al Zaitun sesat dan menyesatkan. MUI pusat udah bilang, kenapa nggak mesti dia langsung Bu? Ini menyesatkan, kesian generasi kita. Bener? Udah jelas. Saya ngomong begini kenapa? Karena ada faktanya, jelas. Udah beredar, umat Islam gak bisa dibohongin lagi. Sekarang udah medsos rame, udah informasi jelas. Bener Bu? Nggak mestinya harus tabayun. Udah tutup permanen, bubarkan Al Zaitun.
Islam ini diajarkan yang kagak bener. Kesian generasi kita, bener Bu? Ini harus dicerdaskan masyarakat kita. Ngeri, udah jelas kok. Tapi alhamdulillah dengan sekarang kita lihat berita terakhir ya, nggak semua rekening Al Zaitun semua diblokir dan insya Allah udah diperiksa. Insya Allah kita mohon untuk penegakan hukum yang sejelas-jelasnya, setegak-tegaknya, benar. Insya Allah ini rusak nih negara kita. Indonesia ibarat pasar cakep Bu, apa aja masuk di Indonesia laku, ada aja. Lihat ada aliran baru, ada aja pengikutnya, aneh, laku banget, ada aja pengikutnya. Saya heran. Kita udah berapa kali dikibulin nabi palsu gentayangan di Indonesia. Ayo berapa kali udah ada nabi namanya Ahmad Musodik ngaku nabi, mantan pelatih badminton, dapat wahyu di Gunung Sindur, pas ditangkap sama polisi diwawancarain di depan ada minuman Pocari Sweat, dan nabi kekurangan ion, nabi stres. Muncul di Bandung Rancai Kek tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi lagi, nabi Sayuti, ada aja pengikutnya. Saya heran. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Losari, Brebes ada agama baru. Menurut siapa? Menurut bakor pakemnya Kementerian Agama. Agama baru ada di sana namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Baca selawatnya nggak enak dong. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadroh. Sallallahu ala Tugimin. Lah kurang enak. Ini banyak orang PA, nabi palsu, malaikat palsu. Liang Edan ngaku Jibril, Liang Edan ngaku Jibril, di penjara sama polisi. Hebat polisi kita, bukan hanya teroris ditangkap, Jibril di penjara. Besok lama-lama Israel yang ketangkep Bu. Nah kalau Israel ketangkep yang enak nenek-nenek, asik kagak mati-mati gua. Lah kalau Israel ketangkep loh diumumin di TV, breaking news hari ini pemirsa di mana saja berada, karena berhubung malaikat Israel telah dipenjarakan oleh Pak Polisi untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Bah, itu banyak orang PA. Makanya kita ngeri, maka anak-anak kita jagain, sekolahin madrasah pesantren yang benar-benar berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah berkahnya luar biasa. Nih kita ngaji biar dapat ilmu, makanya pentingnya ngaji di situ Bu. Karena sekarang banyak orang ngaji nggak perlu udah pakai kiai, nggak perlu pakai ustaz kitab, nggak perlu. Sekarang udah ada Google, ketik aja di Google, nyari apa aja nemu. Makanya sekarang anak-anak kita nanya mulu, kritis, pertanyaan yang nggak masuk akal. Agama dikaitin dengan akal-akalan. Pak Ustadz nanya, Pak Ustadz nanya apa? Saya lagi sholat Pak Ustadz. Nah terus kentut itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Batal Paul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira nih harus wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong, udah batal. Oh terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh Panjul. Itu Pak Ustadz pertanyaan saya yang bingung, kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini ilmu dikaitin sama akal-akalan doang. Saya nggak jawab ditanya begitu, saya balik lagi nanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab sekarang, muka Pak Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Ini banyak pertanyaannya kagak Ibu. Pak Ustadz saya mau nanya nih, saya ngirimin Fatihah buat yang udah meninggal dunia, itu kira-kira Fatihah saya sampai nggak sama yang sudah meninggal Pak Ustadz? Nah itu kalau nanya begitu Bu, balik tanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz. Nah terus habis lu kirimin tuh Fatihah balik pulang nggak? Ya enggak Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Bener kan? Kalau lu nggak percaya lu mati dulu, kita gue bacain Fatihah di atas kuburan lu. Kalau nggak nyampe lu miss call. Lah kita punya handphone aja Bu, ada pulsanya, ada paketannya, WA-an bisa, video call bisa. Ini handphone bikinan manusia, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Makanya yang begitu-begitu kok bakalnya yang jawabnya pakai akal-akalan lagi.
Anak-anak sekarang begitu kebanyakan, kritis-kritis karena didoktrin supaya pintar doang akalnya, akidahnya kosong, agamanya dangkal, maka bikin pertanyaan akal-akalan. Saya ceramah pernah, anak-anak, siapa orang yang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Anak kecil di pojokan ngomong, Ustadz nanya, ada apa? Kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja pertanyaan bu ya dibikin-bikin dia. Lah ya saya nggak habis akal kalau botak palanya itu pori-porinya Paul, saya itu aja udah. Ini pertanyaannya akal-akalan. Ini yang ngeri kita bu, maka kita kepengen anak-anak kita itu ya enggak, otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, kenyataan lu sesat menyesatkan belum ditutup-tutup juga kan, kita enak, masyarakat jadi kecewa, masyarakat jadi pusing. Bagaimana ini? Nggak ada ketegasan. Bukan hanya merugikan Islam, merugikan negara dong. Jelas. Masa lagu Indonesia dirubah, lagu Indonesia Raya dirubah, liriknya dirubah, lagu Pancasila liriknya dirubah. Apakah ini yang disebut demokrasi? Apa yang disebut ini namanya? Apa nih? Wah, ada sentimen nih. Soalnya bang menggeredek. Ini tanda-tanda udah mau habis kali bensinnya. Nih bu, ayo nih kita bersyukur kepada Allah. Kita ngaji nggak ada ruginya orang ngaji, bener? Ini kumpul begini gak ada ruginya, dan ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau di bedong lagi siapa yang bedong? Amil, mujur ngalor, mati dah. Bener bu? Gak ada ruginya kita kumpul di pengajian dan gak ada batas waktunya. Insya Allah jangan pakai alasan. Udah nenek-nenek kagak mau ngaji. Nek ngaji nek, malu memantu. Ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men, najong bener. Jangan pakai alasan. Makanya kita pengen ngaji semuanya. Hari ini kita bersyukur dibentuknya pengajian nelayan bersolawat di eretan ini. Insya Allah kedepannya ada hikmah. Sudah kedepannya kita terus istiqomah bikin acara seperti ini, ngaji terus, jangan pernah putus asa, jangan pernah katanya menyerah. Kenapa? Ustaz kok ngajak doang? Iya, saya ngajak supaya ngaji. Berarti kalau ngajak bareng-bareng, bukan nyuruh tapi ngajak. Kalau ngajak itu bareng-bareng, tapi kalau nyuruh beda. Saya nyuruh ibu ngaji, enggak begitu. Bahasa saya, ayo kita ngaji bareng-bareng. Kalau kita ngaji bareng enak, solehah bareng, pinter bareng, bener bareng, masuk surga bareng-bareng, pahala dapatnya bareng-bareng. Cari guru yang bener, jangan asal cari guru. Kita lihat dulu, bener bu? Kayak kita kepengen, insya Allah malam ini kita bersyukur kepada Allah dengan kita bikin acara nelayan bersolawat. Dengan apa cara kita bersyukur? Dengan cara mendekatkan diri takarub ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.